Internet itu ya, saking luasnya, itu data-data yang ada di internet itu yang harusnya jadi data rahasia itu bisa jadi publik. Itu adalah dilema setiap orang pada saat lu menyimpan profil lu di internet ataupun lu melakukan upload sesuatu di internet. Makanya ada peribahasa, kamu gak akan bisa delete apapun yang udah ada di internet. Ya kan? So, kali ini aku bakal share ke kalian apa itu OSINT atau Open Source Intelligence, atau mungkin bahasa Inggrisnya Reconnaissance. Ya, itu tahap biasanya yang dilakukan oleh hacker untuk mencari informasi target atau mencari informasi dari sebuah company. So, OSINT sendiri itu yang bakal aku share di sini kurang lebih gimana caranya mendapatkan informasi-informasi yang public, tapi some company atau some individual thinking about that as a secret. Ya, as a secret. Disclaimer dulu sebelumnya, aku nggak mengajarkan cara melakukan kejahatan, aku cuman memberitahu gimana caranya menggali harta karun di internet. Let's go. OSINT, Open Source Intelligence, adalah sebuah tools yang cukup powerful yang dimana untuk menggali data yang ada di internet tidak dibatasi dengan kerahasiaan pada data tersebut. Karena pada dasarnya, semua data di internet yang dapat diakses adalah publik. Hacker paling sering menggunakan tools ini untuk mendapatkan informasi pada target perorangan ataupun perusahaan. Ada 3 source data informasi yang biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi ini. Pertama, Google Doc, search engine, atau data cache. Yang kedua, sosial media. Ini udah paling umum. Yang ketiga, biasanya mendapatkan dari data leak atau data breach. Mari kita bahas dari yang pertama. Search engine. Pada dasarnya, kita mempunyai bejibun list website apa aja yang menyediakan fitur ini. Mau itu DuckDuckGo, atau Onion, atau banyak. Tapi yang biasanya paling basic kita menggunakan Google. Teknik ini dinamakan Google Dork. Sederhananya biasanya kalau misal kita ketemu sama orang baru, kita tuh punya skeptis kalau kita tuh percaya atau dia itu orang seperti apa. Biasanya kita lakukan search dulu di internet, googling dulu, ini orang siapa, ya kan? Cukup sederhana dengan menginput nama orang tersebut di Google. Teknik Google Dork ini, spesifik kita bisa melakukan pencarian yang lebih dalam. Contoh paling sederhana, setiap developer pasti mempunyai akun GitHub. Kita cukup menggunakan keyword ini seperti ini URL .2 GitHub Yahya F. Al-Fatih. Artinya kita cari Yahya F. Al-Fatih ini di GitHub. Bagaimana kalau misal kita tambah spesifik keyword password? Artinya Google Search akan melakukan usaha yang terbaik untuk mendapatkan informasi Yahya yang bersamaan dengan password. Biasanya mereka gunakan istilah Google Hacking Database atau GHDB. Salah satu contoh dengan menggunakan keyword ini, .2 cPanel username, terus .2 cPanel password dengan extension txt. Kalau misal kita lihat, hacker dengan gampang mendapatkan informasi cPanel orang lain. Gak salah kalau misal mereka mendapatkan informasi server dengan mudahnya. Oke. Campur dengan data archive atau biasanya data yang udah disimpan, ditampung di tempat khusus. Artinya data yang udah pernah kita hapus di internet ini tuh pernah disimpan di tempat ini. Inilah yang membuat istilah pada dasarnya semua yang ada di internet tidak bisa dihapus. Ada beberapa website atau fitur yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi ini. Cache Google atau Internet Archive.
Kalau cache Google sederhana. Kita cukup buka websitenya Google, lalu kita masukkan keyword apapun yang kita cari. Contoh Google. Lalu di sini pasti ada satu menu baru namanya cache. Ini kita klik, kita bisa lihat, dan itu temporary static website yang berhubungan dengan hasil keyword tersebut. Beda dengan archive.org atau Internet Archive, kita cukup buka websitenya archive.org dan kita cukup masukkan keyword atau nama website atau konten yang pernah dihapus. Kita cukup pilih tanggal kapan yang mau kita lihat datanya. Dan itu adalah versi data dari tanggal tersebut. Kedua, untuk sosial media, biasanya hacker sederhana menggali-gali data publik mereka. Cek profiling, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, semuanya. Mereka cukup menggalikan informasi tersebut dan disimpan ke dalam satu tempat data. 3, ini yang paling menarik. Data leak atau data breach. Itu anggapannya kalian pernah daftar di sebuah website. Dan kita nggak pernah sadar kalau website itu ternyata lemah. Dan karena websitenya itu lemah, akhirnya ada hacker yang melakukan percobaan ke dalam website itu dan mendapatkan username password dan data kita dipublikasi oleh hacker tersebut. Pertanyaannya, di mana hacker ini menyimpan data tersebut atau mempublikasikan data tersebut? Biasanya hacker itu cukup butuh 2 jaminan aja kalau misal mereka mau menampilkan data sensitif atau data leak tersebut. Anonymous text upload, kita sebut notepad online, oke? Dan penyebaran data informasi ini ke sosial media, gimana caranya hasil yang mereka breach itu jadi rame. Oke, notepad online ini ada beberapa providernya dan biasanya banyak banget. Ada Ghostbin, ada website apa segala macam. Dan yang paling terkenal itu biasanya cuma satu. Salah satunya adalah Pastebin. Untuk cari informasi ini pun gampang sebenarnya. Kita balik lagi bisa menggunakan Google. Kita cukup dengan keyword in URL _2 Pastebin diikuti dengan keywordnya. Di sini contoh saya menggunakan in URL, Pastebin, dan gojek.com. Kalau misal kita lihat hasilnya, di sini kalau misal kita lihat ada informasi sensitif di mana Gojek itu pernah data leak oleh salah satu hacker pada tanggal 15 Desember 2020. 3 bulan yang lalu. Bayangin. Dan bayangin data itu tuh sebenarnya udah di private. Kalau misal kita lihat dibuka, ini tuh datanya udah nggak ada. Nah, toolsnya pakai apa dong untuk mendapatkan data-data ini? Di sini aku bakal share 2 tools keren buat explore OSINT. Tools yang pertama adalah Spiderfoot. Kalian cukup dapat ini di GitHub, cukup clone, dan requirement-nya cukup gampang. Kita cukup butuh Python 3. Setelah clone, cukup sederhana, kita jalanin kalau dilihat di sini, untuk memulai cukup memilih menu New Scan di sebelah kiri. Udah di sini lalu kita pilih aja mau menggunakan modul apa spesifiknya dari use case, required data ataupun modul. Saya di sini biasanya menggunakan by required data, udah gitu langsung memasukkan targetnya. Di sini saya bakal mencoba untuk melakukan scanning terhadap target, salah satunya website random. Jika saya klik Run Scan Now, maka backend-nya akan melakukan proses secara immediately. Ya udah tinggal ditungguin aja. Nanti kira-kira hasilnya seperti beberapa scan yang udah pernah saya jalankan. Di sini salah satunya contohnya website yang ini. Di sini ada beberapa temuan dari account external site dan segala macam. Lalu tools yang kedua ini cukup lebih powerful daripada tools sebelumnya. Namanya dharvester. Tinggal di-download juga. Dia menggunakan Python 3. Dan cara menggunakannya lebih gampang lagi. Tinggal jalankan dharvester.py. Udah gitu min d, domain yang akan kita scan. Udah gitu min b all, artinya search engine atau fungsi yang bakal kita gunakan.
Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, semoga berguna dan sampai jumpa kembali.